Bayu terjebak hujan di perjalanan. Ia lupa membawa mantel. Hujan semakin deras, bahkan sangat mengganggu pandangan ketika perjalanan semakin naik ke gunung dan tidak ada tempat yang bisa untuk berteduh. Tidak ada rumah, warung, ataupun bangunan lainnya. Yang ada hanyalah pohon-pohon di pinggir jalan. Berhenti pun percuma saja, tetap basah. Waktu sudah semakin sore, sementara malam ini ia harus sampai di rumah Erina. Jarak masih cukup jauh. Erina pasti sangat mencemaskan dirinya karena malam ini Erina akan memperkenalkannya kepada keluarganya. Bayu dan Erina sudah memutuskan untuk menikah setelah sekian lamanya pacaran. Di jalanan yang sempit menanjak ada sebuah rumah yang berada di pinggir jalan. Bayu mengarahkan sepeda motornya ke halaman rumah itu. Ia akan menumpang berteduh karena tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Rumah itu sangatlah sepi, seperti tidak berpenghuni. Ia memberanikan diri berteduh di teras rumah itu. Ia tersentak kaget ketika tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ia langsung menoleh ke arah pintu. Seorang wanita keluar dari balik pintu. Ia pun kaget ketika melihat Bayu yang berdiri di teras. Mereka saling pandang. "Maaf Bu, saya numpang berteduh karena tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan," Bayu berkata sambil menunduk hormat. "Oh ya, tidak apa-apa Mas, silahkan saja," jawab wanita itu dengan sopan. Wanita itu masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi membawa handuk dan memberikannya kepada Bayu. Wanita itu masuk lagi. Tidak lama kemudian, wanita itu keluar lagi dengan membawa minuman hangat. Bayu menjadi sangat sungkan, namun wanita itu memaksanya agar meminumnya untuk menghangatkan badan. Hujan sudah mulai reda, namun minuman yang dihidangkan belum diminumnya. "Jangan buru-buru Mas, nunggu hujan benar-benar reda, karena hujan seperti ini biasanya awet," kata wanita itu, mengingatkan agar tidak terburu-buru melanjutkan perjalanan karena hujan belum benar-benar reda. Bayu melepas baju kemudian memerasnya. Wanita itu mengalihkan pandangan. Ketika Bayu memakai lagi bajunya, wanita itu menahannya. "Ganti saja pakaiannya daripada masuk angin." Bayu berkata bahwa ia tidak membawa ganti. Wanita itu bermaksud ingin mengambilkan kaos di dalam rumah, namun tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang ke rumah itu. Bayu menjadi pucat melihat serombongan orang yang melangkah ke rumah itu sambil berhujan-hujanan. "Ada apa Wan?" tanya wanita itu kepada seseorang yang berada di barisan paling depan. "Kurang ajar kalian ya, berani-beraninya kalian kotori desa kami," ucap laki-laki itu dengan nada suara yang keras. "Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak kenal dengan dia. Dia hanya numpang berteduh," wanita itu membela diri. Bayu berusaha menjelaskan namun percuma saja, suaranya sama sekali tidak digubris. "Ayo kita bawa ke balai desa, mereka harus segera dinikahkan." Laksana petir menyambar, sekujur badan Bayu terasa lemah tak berdaya. Kenapa masalahnya menjadi serumit ini? Bayu merontah namun sama sekali tidak mampu melawan badan-badan tegap yang menarik tangannya. Begitupun dengan wanita itu diseret paksa oleh orang-orang itu. Di balai desa, Bayu dihakimi sepihak oleh pihak pemerintahan desa. Ia dipaksa menikahi wanita itu, kalau tidak mau akan dihukum. Bayu menjadi bingung, ia tidak bisa menolak karena ancamannya begitu berat. Ia juga tidak mungkin menikahi wanita itu karena saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menemui calon istrinya. Karena merasa ditekan terus, akhirnya Bayu bersedia menikahi wanita yang baru saja dikenalinya. Oleh tokoh agama, Bayu dituntun cara menikah. Ternyata wanita itu seorang janda, ditinggal mati oleh suaminya 2 tahun yang lalu. Namanya Aliyah. Hari itu juga Bayu menikah siri dengan Aliyah. Setelah menikah, mereka dibebaskan untuk pulang ke rumah Aliyah. Namun Bayu mendapatkan ancaman dari warga
Bila sampai melarikan diri, maka sampai manapun akan dikejar dan akan melaporkannya ke polisi sebagai buron. Bayu menjadi sangat sedih, bingung, dan gelisah. Ia menjadi sangat menyesal berteduh di rumah itu. Ia tidak menyangka jika kejadiannya akan seperti ini. Setelah sampai di rumah Aliyah, warga membubarkan diri. Hujan masih menyisakan rintik-rintik kecil. Berkali-kali handphone Bayu berdering, namun ia tidak berani mengangkat. Aliyah bersujud di hadapan Bayu memohon maaf. Jika ia tidak keluar menemuinya, tentu kejadiannya tidak serumit ini. Ia dipaksa menikahi seorang wanita yang sama sekali belum dikenalinya. Bayu hanya terdiam. Ia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah terjadi. Bayu menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya akan menuju desa pacarnya. Malam ini ia akan diperkenalkan dengan keluarganya. Karena hujan yang begitu deras, ia tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Aliyah menjadi sedih karena dirinya akhirnya Bayu gagal menemui calon istrinya.